Shalom saudara. Saudara suka kutipan hikmat atau quote? Saya bagikan satu buat saudara. Ketika saudara mengamati bahwa rumput tetangga itu lebih hijau, ingatlah bahwa rumput hijau itu karena ia disiram. Maka berhentilah mengamati rumput tetangga dan mulailah menyirami rumput-rumput di pekaranganmu. Nah, saudara, kata-kata ini kalau disusun dengan baik menjadi ungkapan hikmat, disampaikan pada waktu dan situasi yang tepat, itu dapat mencerahkan pikiran, membangunkan hati, dan menghidupkan daya juang. Nah, Amsal hari ini menunjukkan kepada kita mengenai kuasa kata-kata. Amsal 12 ayat 14a berkata, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. 15 ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Kata-kata, kata Amsal, itu dapat melukai ataupun menyembuhkan. Tetapi kata-kata yang menyembuhkan, Amsal gambarkan seperti dua hal. Yang pertama adalah pohon kehidupan. Yang kedua, digambarkan bagaikan makanan atau buah yang juga memberi kehidupan. Nah, saudara, pernah ingat, barangkali ada kalimat yang pernah saudara baca atau saudara dengar dari seseorang yang ngeklik di pikiran saudara, yang mencerahkan, yang memberikan kesan baik yang tak terlupakan? Saya punya satu pengalaman ketika saya masih SMP, badan saya itu kurus kecil, tapi saya punya satu pelayanan yang sering saya kerjakan di gereja, yaitu mengangkat kotak persembahan dari pastori ke ruangan ibadah. Nah, suatu kali waktu saya angkat kotak itu, saya kesandung, lalu saya jatuh bersama dengan kotak berat itu. Glodak! Nah, suaranya keras. Lalu dua pembimbing rohani saya menghampiri. Yang pertama berkata, aduh, kotak berat begitu kok dipercayakan pada orang yang badannya kecil begini? Ya nggak kuat. Sementara yang kedua berkata, ini bukan soal dia nggak kuat. Dia sudah berkali-kali angkat kotak ini. Hanya saja kali ini dia kesandung. Nah, saudara, tahukah bahwa perkataan pembimbing yang kedua tadi itu memberikan afirmasi kepada saya bahwa saya ini hanya jatuh kesandung, bukan karena saya tidak kuat. Dan memang saya sudah berkali-kali mengangkat kotak itu, dan saya jatuh itu semata-mata karena kesandung, bukan karena nggak kuat ngangkat peti itu. Sehingga kali berikutnya, saudara, saya tidak minder untuk terus melakukan pelayanan tersebut. Saudara sadarkah bahwa kita membutuhkan afirmasi, peneguhan, pengesahan dari luar diri kita? Nah, tetapi perhatikan satu hal bahwa kata-kata yang paling punya pengaruh di hidup kita, yang paling kita rindukan adalah pengesahan, penerimaan dari pencipta kita, Tuhan, yang berkata, baik sekali perbuatanmu, wahai hambaku yang baik dan setia. Nah, saudara, penerimaan dari Tuhan inilah yang memberikan kuasa kehidupan, yang mengubah pikiran dan hati kita. Nah, saudara, benarlah firman Tuhan yang berkata bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari kata-kata, dari firman Tuhan yang membangun hidup kita. Maka tiap hari itu, saudara, jangan cuma makan nasi. Berilah juga hati kita untuk dipelihara oleh firman Tuhan. Saudara, jika hati kita sudah menerima pengesahan, peneguhan dari Tuhan yang paling penting, maka biarlah dari hati kita juga keluar kata-kata yang menghidupkan sesama kita. Ini bukan berarti kita lip service. Pokoknya kata-kata kita manis atau memuji orang yang berlebihan, yang tidak pada tempatnya itu kadang-kala malah bikin risih ya. Kita tahu itu tidak tulus ya. Tapi biar kata-kata kita itu menghubungkan seseorang pada anugerah Tuhan, pada penerimaan, pengesahan, afirmasi dari Tuhan, seperti yang kita terima juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungkanlah ini. Jika kita menyadari bahwa kata-kata itu dapat memberikan kehidupan, apakah kata-kata kita selama ini yang lembut, benar, itu juga sudah memberkati sesama kita? Pernahkah saudara menjumpai bahwa kalimat kita itu menguatkan, meneguhkan hati orang lain? Atau pernahkah juga saudara tentu merasakan bagaimana kalimat orang lain itu menghidupkan hati saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, sesungguhnya di sekeliling kami ada banyak orang yang haus akan ucapan berkat, penyemangat, dan peneguhan dari kami. Hanya saja kami terlalu sibuk dan teralihkan untuk dengan sadar dan sengaja memberikan pujian dan penghargaan bagi mereka setiap hari. Kami berdoa, Tuhan, ajarlah kami untuk menemukan cara bagaimana membawa hati sesama kami kepada anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus,